Mendarat di planet Mars ini menjadi salah satu mimpi sejumlah negara di dunia ya. Tahun lalu, daya tarik si planet merah ini sudah membuat setidaknya 3 negara meluncurkan wahana atau pesawat antariksanya ke planet Mars untuk melakukan berbagai penelitian ya. Misalnya mencari tanda-tanda kehidupan sebagai pengganti dari atau mungkin substitusi bumi begitu ya. Jadi ada planet lain yang diharapkan ada tanda kehidupan di sana selain di bumi, yaitu planet Mars. Nah, kedepannya masih akan ada beberapa negara lagi yang akan menyusul, siapa saja mereka dan berapa dana atau biaya yang harus dikeluarkan. Kita akan bahas bersama bagaimana negara ramai-ramai terbang ke planet merah. Di bulan Februari ini planet Mars itu kedatangan 3 tamu sekaligus ya, yaitu Amerika Serikat, kemudian Uni Emirat Arab, dan China. Nah, 3 negara ini sudah menerbangkan wahana antariksannya ke planet Mars sejak tahun 2020 lalu dan dalam waktu yang berdekatan nih masing-masing. Kenapa sih kok bisa bersamaan? Karena ternyata dalam waktu dekat ini posisi bumi dan Mars itu akan berada dalam posisi yang sejajar ya dari matahari. Nah, kondisi ini akan menyediakan peluang untuk perjalanan garis lurus tuh dari bumi menuju planet Mars, sehingga waktu perjalanan yang ditempuh kemudian juga kebutuhan bahan bakar itu bisa diminimalkan. Nah, yang paling terbaru kita lihat dulu ini yang baru mendarat di Mars beberapa hari lalu adalah Amerika Serikat ya. Pesawat antariksa milik Badan Antariksa Nasional AS atau NASA yaitu Perseverance ini sudah diluncurkan pada tanggal 30 Juli 2020 lalu dan akhirnya resmi mendarat di Mars pada tanggal 18 Februari 2021 kemarin, tepatnya di sebuah kawah yang luas di planet Mars yaitu bernama Jezero ya. Nah, kenapa di kawah ini? Karena dulunya kawah ini diyakini merupakan sebuah danau yang memang penuh dengan air dan tanda-tanda kehidupan lainnya. Nah, tujuan utama dari misi ini adalah mencari kemungkinan tanda-tanda kehidupan tadi, termasuk tanda-tanda fosil mikroba yang mungkin telah berkembang biak di Mars sekitar 3 miliar tahun yang lalu. NASA juga memperkirakan bakal menghabiskan sekitar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini untuk misi penjelajah Perseverance ya. Nah, sebelum Amerika Serikat nih ada juga negara lain yaitu Uni Emirat Arab yang sudah lebih dulu meluncurkan wahana antariksanya yang dinamakan dengan Al-Amal atau Hope, harapan, ke planet merah pada tanggal 20 Juli 2020 lalu. Jadi berapa hari lebih cepat ya, 10 hari lebih cepat, dan berhasil tiba di Mars juga lebih cepat daripada Amerika Serikat yaitu tanggal 9 Februari 2021. Ini menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab pertama yang mengirimkan pesawat luar angkasa ke planet Mars. Nah, misi yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,8 triliun rupiah ini akan mempelajari serta mengumpulkan data mengenai atmosfer Mars. Jadi beda ya dengan penelitian dari NASA tadi. Nah, beberapa hari setelah Uni Emirat Arab, kemudian seminggu sebelum Amerika Serikat meluncur ke planet Mars, China ini juga ikut meluncurkan wahana antariksanya yaitu Tianwen-1 yang artinya adalah pencarian kebenaran surgawi. Lucu-lucu ya memang namanya dari pesawat atau wahana antariksa ke Mars ini di tanggal 23 Juli 2020 lalu. Jadi berdekatan sekali nih 3 negara ini. Nah, Tianwen-1 ini telah berhasil memasuki orbit Mars, baru di orbit Marsnya pada tanggal 10 Februari 2021 kemarin. Nah, ini akan membawa China selangkah lebih dekat lagi nih untuk mendarat di permukaannya yang rencananya itu pada bulan Mei atau Juni 2021 mendatang ya. Badan Antariksa Nasional China ini juga mengatakan rencananya Tianwen-1 itu akan mengumpulkan informasi penting tentang struktur geologi, atmosfer, lingkungan dan tanah serta mencari tanda-tanda air di planet Mars. Jadi mirip-mirip sebetulnya walaupun mungkin bahan penelitiannya beda-beda, tapi intinya mencari tanda-tanda kehidupan tadi ya di planet Mars. Nah, itu 3 negara yang sudah berhasil mendarat di bulan Februari ini. Tinggal menunggu pulangnya ke bumi
bumi ya. Nah sekarang pertanyaannya siapa saja nih yang akan menyusul terbang lagi ke planet merah ini? Yang terdekat itu adalah kerjasama antara lembaga antariksa di Eropa dan Rusia. Disebutnya adalah misinya ExoMars ya. Misi yang akan menggunakan robot penjelajah bernama Rosalind Franklin ini diperkirakan bisa menelan biaya sampai lebih dari 1,3 miliar dolar AS atau artinya lebih dari 18 triliun rupiah. Dan misi ExoMars ini awalnya ditargetkan sebetulnya bisa meluncur pada awal tahun 2020 kemarin. Tapi kemudian ditunda karena wabah virus corona juga terus meluas di Eropa. Kemudian ada beberapa masalah teknis. Kemudian peluncurannya diundur, dijadwalkan pada Juli dan Agustus 2021 harusnya di tahun ini. Tapi ternyata ditunda lagi nih sampai rencananya di September 2022 mendatang, tahun depan. Nah ini diperkirakan bisa mendarat di bulan Juni 2023. Jadi ini 2022 untuk meluncurnya, kemudian mendaratnya di Juni 2023 ya. Penundaan yang kedua kalinya ini dilakukan karena memang harus melakukan pengujian pada parasut kendaraan sebelum diluncurkan supaya bisa lebih matang lagi ya peluncurannya. Nah, robot yang akan diluncurkan ini nanti akan dilengkapi dengan bor untuk menggali ke dalam tanah untuk bisa mengumpulkan sampel-sampel tanah ya, sama seperti negara lain tadi. Misi ini juga bertujuan untuk mencari bukti tanda kehidupan, misalnya ketersediaan air dan lain sebagainya ya. Selain Eropa dan Rusia, dari Asia sekarang ada juga India ya. Ini juga melakukan misi ke Mars yang disebut dengan Mangalyaan 2 dari program Mars Orbiter Mission atau MOM ya. Ini menjadi misi India yang kedua kalinya ke Mars setelah MOM 1 itu telah diluncurkan pada tahun 2013 lalu. Nah, sebetulnya belum ada timeline khusus nih atau waktunya kapan sih yang pasti untuk meluncurkan Mangalyaan 2 ini, tapi rencananya itu katanya tahun 2024 nanti ya. Biayanya juga belum diketahui secara spesifik, tapi kalau kita berkaca dari misi sebelumnya Mangalyaan 1, waktu itu India tuh menghabiskan dana hingga 74 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah. Ini tergolong kecil ya kalau kita bandingkan dengan biaya-biaya yang sebelumnya tadi. Nah, nantinya Mangalyaan 2 ini akan membuat muatan ilmiah yang lebih besar lagi dibandingkan pendahulunya. Jadi dia akan ada di orbit Mars-nya ya. Kemudian masih dari negara Asia ada lagi yang lainnya yang bersiap pergi ke wilayah Mars juga, yaitu Jepang. Nah, Jepang ini akan menjalankan program yang bernama Martian Moon Exploration atau MMX yang akan menggunakan roket H3 Jepang buatan Mitsubishi. Nah, program yang diperkirakan membutuhkan anggaran sampai 417 juta dolar Amerika Serikat ini atau sekitar 5,8 triliun rupiah itu akan diluncurkan rencananya pada tahun 2024. Kemudian ditargetkan bisa tiba di planet Mars-nya di tahun 2025. Tapi berbeda nih dengan negara-negara lain tadi yang langsung ke planet Mars-nya atau di orbitnya. Jepang ini tidak akan pergi ke planet merah itu, tapi melakukan perjalanan ke bulannya planet Mars ya. Kemudian melakukan pengumpulan sampel batuan di permukaan Phobos. Sampel-sampel itu nanti akan dibawa ke bumi di tahun 2029 mendatang. Berarti sekitar 4 tahun ya untuk meneliti ini. Nah, selain itu Badan Antariksa Jepang ini juga akan ada program lain, kali ini nggak sendirian tapi bekerja sama dengan beberapa negara lain ya, misalnya Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Italia dalam misi yang disebut dengan International Mars Ice Mapper atau IMIM. Nah, misi ini masih dalam tahap pengembangan dan nanti diperkirakan bisa meluncur paling cepat tahun 2026. Jadi masih digodok ya untuk perencanaannya. Nah, pesawat antariksa ini nantinya akan mengorbit pada planet Mars, kemudian melakukan penilaian yang lebih rinci lagi pada tempat di planet dengan es yang paling melimpah pada permukaan, makanya disebutnya ice mapper ya. Kemudian ini akan memakan anggaran sampai 185 juta dolar Amerika Serikat. Yang jelas ini gabungan dari 4 negara tadi ya. Jadi bisa kita lihat udah ada beberapa negara, ini juga bukan pertama kalinya perjalanan ke Mars karena sebelumnya juga Amerika Serikat sudah beberapa kali menjalankan misi ke Mars ya. Tadi kita lihat bagaimana anggarannya cukup besar dan yang jadi pertanyaan besar, kapan nih Indonesia bisa ikut menyusul ya terbang ke Mars. Pastinya kita harus belajar dulu dari beberapa negara tadi yang sudah berhasil mendaratkan pesawat-pesawat atau wahana-wahana antariksanya ke planet merah ini.